Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan terutama tentu kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran yang memungkinkan kita untuk mendapatkan tambahan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hendaklah kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, dan jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah. Tetapi jika kalian kufur, tidak mengakui, tidak menggunakan nikmat-nikmat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah sesungguhnya azabku sungguh maha pedih. Karena itu dengan ucapan hamdalah kemudian diiringi dengan tekad dan niat kita untuk menggunakan segala nikmat Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat usia, demi kebaikan, demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu insyaallah Allah akan menambahkan segala nikmat-nikmat itu kepada kita sekalian. Mari kita juga bersalawat dan mengirimkan doa keselamatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menyampaikan risalah, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling utama dan paling mulia untuk kita jadikan teladan, untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan inspirasi, sehingga dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pada saatnya nanti, di saat kita begitu membutuhkan syafaat itu, niscaya syafaat itu akan datang kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kecintaan kita kepada beliau, karena pengamalan kita kepada akhlak dan amal-amal beliau. Hadirin rahimakumullah, keindahan adalah sesuatu yang merupakan sunnatullah, sesuatu yang merupakan natural bagi umat manusia. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mencintai keindahan? Pasti jawabannya iya. Dan kita praktekkan ketika kita membuat rumah, ketika kita merenovasi rumah untuk pribadi kita. Tentu kita mencari bentuk yang seindah-indahnya menurut kemampuan kita. Ketika kita membangun masjid, kalau dimintai pendapat, pasti kita mengusulkan bentuk dan bangunan masjid yang seindah-indah. Begitu pula dengan perilaku, dengan busana kita. Makanya kita diperintahkan, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan segala pakaian yang terbaik kalian ketika memasuki setiap masjid. Maka ini semua merupakan isyarat, merupakan perintah, pengakuan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa menghindari yang namanya keindahan. Manusia butuh keindahan dan manusia menikmati keindahan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis ini sesungguhnya panjang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sedikit
sekecil zarrah daripada kesombongan. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah." Wahai Rasul, pastilah kami ini ingin senang apabila pakaian kita ini indah dan apabila sendal kita ini indah. Jadi rupanya sahabat ini menafsirkan atau mengira bahwa yang dimaksud kesombongan itu adalah kesombongan pakaian. Tetapi kemudian Nabi bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kemudian para sahabat atau para tabi'in menafsirkan ucapan Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan jamalullah, keindahan Allah itu adalah al-jamalu fizzat, keindahan dalam zatnya Allah. Tapi ini kita tidak bisa mengakses. Allah maha tahu akan zatnya sendiri, kita tidak akan pernah mencapai itu. Tapi kemudian fizzati wasifat, sifat-sifat Allah juga indah. Kalau ini bisa, seluruh perbuatan-perbuatan Allah itu adalah keindahan. Makanya dalam ayat yang kami bacakan tadi dalam surah Ar-Rum dikatakan, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang paling dahsyat apa itu? An khalaqakum min turabin, menciptakan kalian ini, kita ini diciptakan dari mana? Turab, dari tanah. Dari tanah. Bahan baku kita adalah tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun, kemudian kalian ini tiba-tiba menjadi basyarun, menjadi manusia biasa yang normal, bertebaran di muka bumi. Dari tanah menjadi manusia seperti ini. Dan bentuknya bukan bentuk sembarangan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baik. Ini adalah maha indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari tanah yang tidak berharga, yang diinjak-injak, tapi kemudian menjadi seperti ini, bertebaran di muka bumi, di seluruh penjuru bumi, dengan berbagai macam jenis dan rasnya. Itu adalah keindahan, itu adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan dari titik-titik yang tidak berarti menjadi sebuah mahakarya seperti manusia kita ini. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah juga mengingatkan kita bahwa keindahan itu juga bukan hanya keindahan yang dilihat oleh mata, tapi keindahan perasaan, keindahan nurani. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini ayat sering dibaca kalau ada acara akad nikah. Tanda-tanda kekuasaan Allah, perhatikan. Pasangan-pasangan suami istri ini, dia tidak akan menikahi istrinya kalau bukan istrinya yang terindah di muka bumi. Bukan makhluk yang paling indah. Perempuan juga begitu. Memilih suami, pastilah suaminya adalah orang yang paling indah di matanya. Ini adalah keindahan yang Allah berikan, yang jadikan sebagai ayah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard." Termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaannya yang maha indah adalah penciptaan langit dan bumi. Kita kalau sekarang sudah ada di tayangan di YouTube, di Google, bagaimana bumi dilihat dari angkasa luar. Ternyata begitu indahnya bumi itu. Bukan hanya itu, ketika dilebarkan lagi lensanya menjadi tata surya, alangkah indahnya. Ada bumi, ada planet, ada matahari. Dilebarkan lagi sayap kameranya menjadi galaksi, dilebarkan lagi menjadi maha galaksi. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di langit, di bumi apalagi. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Sehingga bahkan Indonesia ini dikatakan sebagai surga. Kenapa? Karena selalu ada gunung, ada pohon, dan ada air sungai yang mengalir. Itu adalah maha indah. Walaupun di belahan bumi yang lain mungkin berupa gurun Sahara. Hadirin rahimakumullah. Kemudian waqtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa kita juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing bahasa, jangankan bahasa internasional, bahasa daerah, memiliki tata bahasa, memiliki gramatikal, memiliki sastra yang tinggi. Bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Jawa, semua memiliki keindahan yang
Ya tentu saja akan dinikmati oleh orang-orang yang mengerti akan keindahan bahasa itu. Tapi itu adalah sebuah keindahan bahasa itu. Waqtilafu alsinatikum, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa macam-macam. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alwanikum, dan juga warna kulit kita. Makhluk bumi ini bukan hanya putih semua, bukan bule semua. Ada juga yang sawo matang seperti kita ini, coklat. Ada juga yang putih ke kuning-kuningan, ada yang hitam. Tapi semuanya adalah merupakan harmoni yang melambangkan bangunan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keindahan yang Allah berikan bukan hanya fisik, bukan hanya psikis, tetapi keindahan Allah yang Allah berikan juga menyangkut proses rotasi, proses pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi yurikumul barqa." Kita akan diperlihatkan petir. Di petir ini kalau kita melihat dari sisi seni itu juga indah. Kalau dipotret, di screenshot. Kemudian bagaimana kita melihatnya? Khaufan wa tama'an. Ada rasa takut. Takut, Pak. Kalau petirnya menyambar di rumah kita, ya kita akan kena kebakaran. Wa tama'an, tetapi ada rasa tamak, ada rasa keinginan di sana. Keinginan apa? Keinginan bahwa akan turun hujan. Yang hujan itu akan menumbuhkan tanam-tanaman. Kalau kita di kota mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi Bapak atau kita yang memiliki lahan di kampung, ada sawah, ada kebun, turunnya hujan, munculnya petir, itu adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa, yang menandakan bahwa alhamdulillah kita bisa menanam lagi, kita bisa bercocok tanam lagi, dan akan ada yang bisa kita tunggu daripada musim kering yang berkepanjangan di mana tidak ada harap. Hadirin rahimakumullah, fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dengan petir dan hujan itu maka Allah menumbuhkan, menghidupkan lagi bumi setelah kematiannya. Hadirin rahimakumullah, tentu saja keindahan-keindahan yang kita maksud ini adalah keindahan yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan keindahan itu sendiri. Bukan keindahan yang dibikin-bikin, bukan keindahan-keindahan palsu. Yang mana keindahan-keindahan palsu itu? Atas nama keindahan, lukisan-lukisan yang memperlihatkan aurat. Itu bukanlah keindahan yang sesungguhnya. Karena keindahan itu dalam tanda petik adalah keindahan yang mempertontonkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan irama-irama lagu, kalau syair-syairnya yang memberikan pendidikan, syair-syairnya yang memberikan ajakan-ajakan kepada kebaikan, maka itu adalah syair-syair yang penuh dengan kebaikan. Tetapi kalau syair-syairnya menggambarkan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keindahan semu yang harus kita hindari. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita menikmati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keindahan, menikmati keindahan itu, menjadikan diri kita, membahagiakan diri kita, menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memproduksi hal-hal yang baik, memproduksi kata-kata yang indah, doa-doa yang indah, syair-syair yang indah yang memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hindari, kita jauhi seni-seni atau budaya-budaya yang tampak diartikan sebagai keindahan, tapi sesungguhnya itu adalah merupakan jebakan agar kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, merahmati kita, memberikan kepada kita kekuatan dan pengetahuan serta perasaan, insting yang tajam, yang mampu menyaring, yang mampu menikmati keindahan ini, keindahan yang sejati, tetapi menyaring, menolak segala keindahan-keindahan yang melanggar daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Waktu bangkit jiwaku